Padahal sudah membangkitkan bakat tingkat dewa, gudang pedang tanpa akhir, tapi malah diejek tunangan sebagai sampah tak berguna, bahkan dipermalukan di depan umum dan ingin memutuskan pertunangan. Bahkan berbalik dan langsung masuk ke pelukan adik laki-laki saya, membimbing adik laki-laki saya untuk membangkitkan profesi tingkat SSS, penyihir suci dua elemen, hanya perlu menggerakkan jari untuk menghancurkan dunia dan menghasilkan output tanpa batas. Tetapi saya membangkitkan profesi pendekar pedang yang dibenci semua orang, menginstruksikan pendekar pedang di dunia ini jika ingin mencapai batas, mereka harus menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dengan segala cara untuk menonjol. Tetapi saya, yang berasal dari keluarga biasa, sama sekali tidak mampu menanggung pengeluaran ini, jadi mereka bertaruh bahwa saya ditakdirkan untuk selamanya hanya menjadi seorang pelayan. Tetapi saya tidak marah tetapi malah tertawa. Karena mereka tidak tahu bahwa saya membangkitkan bakat makam pedang tak berujung, sehingga mengaktifkan satu-satunya profesi tersembunyi, dewa pedang tak berujung. Semua keterampilan ilmu pedang telah berubah menjadi keterampilan eksklusif untuk dewa pedang. 10 arah hancur, semua pedang kembali ke asal, seni pedang, masing-masing adalah keberadaan yang kuat yang menghancurkan dunia. Yang paling penting adalah profesi pendekar pedang adalah profesi yang paling diremehkan di dunia, sehingga buku keterampilan pendekar pedang sangat banyak dan harganya murah. Dan buku keterampilan sampah itu, setelah sampai di tangan saya, semuanya bisa berubah menjadi jurus pamungkas tingkat dewa pedang, adik laki-laki yang dipuja seperti bintang-bintang. Saya khawatir dia tidak akan mampu menahan 1 atau 2 jurus saya. Bahkan keberadaan tertinggi yang memiliki peralatan tingkat dewa, dibandingkan dengan saya, mereka hanyalah semut. Belum lagi mereka yang berpandangan pendek dan mempermalukan saya pasti akan membuat mereka berlutut di depan saya dan menyesalinya. Tetapi yang paling dibutuhkan saat ini adalah waktu. Lagi pula meskipun saya memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi saya belum sepenuhnya menguasainya sekarang. Untuk ujian Akademi Militer Federal setengah bulan kemudian, saya harus secepatnya mengakrabkan diri dengan kekuatan tempur saya. Dan cara tercepat adalah dengan memasuki realitas rahasia. Jadi keesokan harinya, saya ingin memverifikasi kemampuan saya terlebih dahulu. Dan kedua, saya ingin sendirian menembus seluruh hutan kegelapan. Karena jika itu adalah ceat untuk membersihkan realitas rahasia sendirian, seseorang akan mendapatkan peralatan mitos tambahan, yang tidak hanya tidak memiliki batasan level. Itu juga akan ditingkatkan lebih lanjut dengan perubahan level, memiliki tambahan atribut yang kuat dan langka, dan merupakan peralatan mitos yang membuat para profesional yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Namun, setelah aturan tiba, belum ada seorang pun yang bisa membersihkan realitas rahasia sendirian dalam situasi level rendah. Sebaliknya, ada banyak profesional yang mati di realitas rahasia. Setelah memasuki realitas rahasia, pakaian di tubuh saya juga berubah dengan aturan. Tidak hanya pakaian berubah menjadi baju besi compang-camping, tetapi juga memegang pedang kayu yang tidak mencolok di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kemiskinan. Tidak lama setelah saya masuk, saya melihat tim pemakan manusia sedang bertarung, adik laki-laki saya, Lincong, juga ada di tim. Di sampingnya ada tunangan saya, Liu Ruyan. Dia melihat penampilanku yang sangat menyedihkan dan berkata dengan jijik. Kamu benar-benar mesum, beraninya kamu menguntitku, mendengar nada menghina itu. Gigi gerahamku hampir hancur, jangan berlebihan, melihat penampilan adik laki-lakiku. Aku tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatiku, dia benar-benar ingin berselisih denganku demi seorang wanita. Pada saat yang sama, monster kecil di sekitarnya juga dimusnahkan oleh tim. Dan semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tubuhku. Seseorang yang peralatannya terlihat lumayan. Untuk sementara berkata dengan jijik, Lincong, apakah kamu membawa kakakmu? Kami harus menambah biaya, atau kami tidak akan melakukannya, bahkan sebelum aku berbicara. Beberapa orang di samping juga mulai mengejek dengan nada sinis. Tentu saja, kami tidak menerima beban. Jika tidak punya uang untuk membeli perlengkapan, pulang saja dan bertani dengan jujur, tempat ini bukan untuk main-main. Mendengar ejekan semua orang, aku langsung mengepalkan tinju. Dunia ini memang seperti ini. Semua orang hanya akan menunduk pada yang kuat dan meremehkan yang lemah. Apalagi aku adalah yang terendah di dunia. Pekerjaan konstruksi sampah. Tapi cepat atau lambat aku akan membuat mereka berlutut dan gemetar di kakiku. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikiran yang gelisah, aku tidak lagi memperhatikan orang banyak. Dan berjalan maju dengan langkah besar. Melihat penampilanku seperti ini, Lincong bertanya dengan tenang. Apakah kamu akan bunuh diri? Liu Ruyan menatap punggungku dengan tatapan tajam, tanpa menyembunyikan penghinaannya. Lincong, mengapa kamu peduli padanya? Bisakah kamu mengurusnya sementara waktu saja? Bisakah kamu mengurusnya seumur hidup? Dia adalah sampah seumur hidupnya, dan tidak ada harapan untuk sukses. Namun, mendengar kata-kata ini, sudut bibirku terangkat, dengan senyum menghina. Diamlah, sekelompok sampah. Setelah mendengar ini, dahi Lincong langsung dipenuhi garis hitam, dan dia hendak menyerang. Tetapi detik berikutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, bahkan yang lain juga sama, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan, mulut mereka terbuka lebar.
Aku melihat pedang kayu rusak di tanganku. Memberikan lambaian tangan ke Pulau Bangau Hijau, pedang giok, ujung pembunuh bagian dalam. Pedang kayu rusak itu membengkak saat melawan angin, dalam sekejap mata berubah menjadi pedang raksasa setinggi 2,5 meter. Pedang itu dikelilingi oleh energi pedang yang halus dan menakutkan, menimbulkan embusan angin kencang. Selanjutnya, di tengah tatapan ngeri semua orang, aku melompat jauh. Melompat ke atas pedang raksasa, berubah menjadi cahaya yang melesat menembus udara, dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya menyisakan semua orang di tempat kejadian yang tertegun di tempat, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Setelah 2,5 menit kesunyian, semua orang tiba-tiba ribut. Bukankah ini pekerjaan konstruksi? Konstruksi mana yang bisa terbang? Siapa yang bisa memberitahuku dari mana keunggulan pedang raksasa itu berasal? Mungkinkah orang ini memiliki peralatan mitos? Saat ini, semua orang terkejut, bahkan Lin Chong benar-benar menjadi bisu. Dan Liu Ruyan, yang berdiri di samping, belum sadar sampai sekarang, pupil matanya telah melebar karena terkejut. Ini batu pedang sampah? Kau bilang ini batu pedang sampah? Ini ayahku sendiri. Kau mencampakkanku? Monster macam apa ini? Meskipun Liu Ruyan tidak tahu seberapa kuat kekuatanku sebenarnya, tetapi hanya mampu meramalkan penerbangan di hari ini. Sudah cukup untuk mengejutkan semua praktisi di federasi karena tidak pernah ada seorang pendekar pedang yang bisa terbang. Namun, saat ini aku sudah meramalkan kedatangan di pusat hutan kegelapan. Kekuatan pada pedang raksasa, seluruh tubuh memancarkan cahaya menyilaukan, seperti matahari emas. Menatap rendah, meremehkan semua makhluk hidup, dikelilingi oleh energi spiritual dari pedang. Banyak keterampilan terus diluncurkan dari tanganku, larangan di sini, Wan Jian Guizong, disertai dengan satu demi satu. Ledakan keras bergema di langit, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya saling silang, menyebabkan bumi bergetar. Bahkan tim petualang yang berada di luar 10.000 meter pun tertekan oleh paksaan dan pedang ki yang tak berujung ini. Mereka hanya melihat hutan kegelapan diselimuti lapisan demi lapisan pedang ki, ruang kosong dijalin dengan pedang ki yang tak berujung. Memancarkan napas menakutkan. Detik berikutnya, cahaya pedang yang tak berujung dan tak terbatas berkumpul menjadi gumpalan cahaya menyilaukan, disertai dengan ledakan keras yang mengejutkan, menyelimuti kabut hutan kegelapan. Di bawah dampak yang kuat, hutan kegelapan jatuh ke dalam keheningan sesaat. Setelah lama, semua orang segera pergi ke titik pusat untuk memeriksa. Dan di sepanjang jalan, semua orang terkejut karena saat ini seluruh hutan kegelapan sudah dipenuhi mayat, monster kecil yang mengerikan terlihat di mana-mana, bahkan kadang-kadang masih bisa dilihat 1 atau 2 monster elit. Dari pinggiran hingga titik pusat, tidak dapat menemukan satupun makhluk hidup. Melihat pemandangan ini, Lin Chong benar-benar tercengang. Meskipun menyaksikan kakak kedua meramalkan penerbangan. Tetapi di pusat pertempuran yang begitu hebat, aku khawatir itu akan menjadi pertanda buruk. Dan pada saat ini, petunjuk penyelesaian rahasia muncul dalam kesadaran setiap orang. Penyelesaian solo. Hadiah rahasia, peralatan tingkat dewa. Saat ini, apakah itu penantang di alam rahasia atau masyarakat federal di luar alam rahasia? Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Detik berikutnya, seluruh federasi bersorak-sorai. Dalam 20 tahun sejak aturan tiba, tidak pernah ada presiden untuk membersihkan alam rahasia sendirian pada tingkat yang sama. Tapi hari ini, ternyata ada seseorang yang mendobrak sejarah, orang-orang dari Korps Federal dan keluarga besar segera mengadakan pertemuan. Semua ingin selangkah lebih maju untuk merekrut tokoh legendaris ini. Pada saat yang sama, di kedalaman alam rahasia, tim Lin Chong bergegas tiba, karena perlengkapan suci itu saat ini sedang kupakai, sama sekali tidak terlihat istimewa. Lin Chong mengambil 3 langkah menjadi 2, bergegas di depanku, menanyakan bagaimana aku bisa terbang. Mendengar itu, sudut mulutku bergerak-gerak, tetapi aku menelan kembali kata-kata yang hendak kuucapkan, aku sendiri ingin. Juga meremehkan diriku sendiri di bawah tanah, tetapi kupikir, tidak perlu mengungkap rahasiaku. Jadi aku mengatakan bahwa aku kebetulan membangkitkan bakat untuk bertemu. Mendengar ini semua orang mengerutkan kening. Karena belum pernah mendengar ada orang yang bisa membangkitkan bakat semacam ini, tetapi mereka tidak terlalu curiga. Lagi pula, di dunia ini, ada terlalu banyak bakat aneh. Lalu Lin Chong menunjuk ke tanah. Mayat bos bertanya, "Kak, apakah ini yang kau lakukan?" Aku menggelengkan kepala, menunjukkan. "Bagaimana mungkin? Menurutmu aku bisa sehebat penyihir suci 2 elemen sepertimu?" Setelah mendengar ini, semua orang segera menunjukkan ekspresi jijik, dan Lin Chong tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, meskipun kakak laki-lakinya bisa terbang, itu tidak berarti dia kuat, dibandingkan dengan penyihir suci 2 elemen miliknya. Itu hanya sampah, lalu dia membawa anggota tim pergi, 2,5 hari kemudian. Di pintu masuk alam rahasia hutan kegelapan, aku menjual semua material di gudang dengan harga murah. Hanya menyisakan 1 pedang frost eksklusif konstruksi, beberapa hari kemudian. Aku datang ke aula api alam rahasia tingkat ksatria, ini adalah tempat mengerikan di mana profesi tingkat pertama paling mudah binasa.
Karena ada banyak monster elit di sini, dan di mana-mana ada naga api tingkat ksatria dan monster tingkat ksatria. Hanya praktisi profesi tingkat 2 dan 3, ketika mereka tiba di sini, memiliki kemampuan untuk menghubungi bos. Tetapi ingin menyelesaikannya, seseorang juga harus membayar harga yang sangat mahal. Saat ini sebuah tim beranggotakan 6 orang. Sedang bertani monster di pinggiran, konfigurasi tim tetap mereka mewah, dan juga ada 3 profesi tingkat 2 yang memimpin. Dan perlengkapan seluruh tim sangat mencengangkan, dan pada saat ini, aku tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan muncul di samping mereka, seorang gadis di dalam tim. Ketika melihat ini, dia langsung berseru, karena perlengkapan yang kupakai, tidak hanya terlihat biasa saja. Yang lebih penting adalah levelnya, hanya level 15, bagaimana mungkin bisa masuk ke Yan Huo tingkat ksatria? Ketahuilah bahwa identitas gadis ini tidak biasa. Dia adalah putri sulung dari keluarga terbesar di federasi, keluarga Olai, Su Fei, sama seperti Lin Chong. Memiliki penyihir suci dengan 2 atribut, setelan warna-warni yang dia kenakan bernilai 8 juta pengalaman. Namun, bagi keluarga Olai, 8 juta hanyalah setetes air di lautan. Tetapi sebelum aku bisa berbicara, seorang prajurit yang memegang pedang raksasa cahaya, dengan sombong menusuk dadaku dengan jarinya. Armornya yang berkilauan dan halus, selaras dengan wajahnya yang angkuh. Wah, apakah kau tidak sabar untuk hidup? Siapa yang membawamu ke sini? Orang-orang juga ikut mencemooh dengan kata-kata. Aku tetap tenang dan merencanakan cara tercepat untuk menyelesaikan Yan Huo. Awalnya aku merasa bahwa sikap Su Fei, si cantik ini, sangat baik. Siapa tahu anjing-anjing buta ini keluar dan menggonggong, jadi aku malas untuk memperhatikannya. Melihatku tidak berbicara, prajurit itu berteriak lagi. Apakah kau tuli atau bisu? Sepertinya dia bodoh, biar aku mengantarmu jalan. Setelah selesai berbicara, dia membalikkan pedang raksasanya. Di mata orang kaya seperti mereka, orang miskin sama sekali tidak berharga. Bahkan jika mereka dibunuh, paling banyak hanya membayar sejumlah uang. Tetapi selama mereka bisa mendapatkan senyum dari wanita cantik, apa artinya uang ini bagi mereka? Semua orang menatapku seperti melihat orang mati, tetapi detik berikutnya, tiba-tiba mulut mereka terbuka lebar. Seorang penyihir terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Beberapa orang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Aku bangkit dari tanah dan melesat ke langit. Terbang dengan cepat menuju puncak gunung Yan Huoling. Dalam sekejap aku berdiri dengan bangga di bawah awan. Teknik pedang embun bekuku yang baru kupelajari. Setelah memicu niat pedang tanpa akhir, berubah menjadi gelombang dingin niat pedang. Keterampilan ini seperti dirancang khusus untuk Yan Huoling. Sekali tebasan pedang dapat membekukan ribuan mil. Saat aku dengan gila-gilaan mengeluarkan keterampilan, suhu seluruh Yan Huoling tiba-tiba turun. 10.000 meter persegi berubah menjadi terdengar di benak semua orang, menyelesaikan reruntuhan rahasia sendirian. Mendapatkan hadiah peralatan tingkat mitologi. Dalam sekejap, semua orang di federasi benar-benar tercengang. Sementara tim yang beranggotakan 6 orang di reruntuhan rahasia, serempak mendongak, menatap sosok di bawah awan itu. Suara dorongan Naoran membuat Hibulong terkejut, sebuah tebakan mengerikan menyebar di dalam hatinya. Mungkinkah pendekar pedang level 15 yang baru saja menyelesaikan Yan Huoli sendirian? Itu terlalu mengerikan, bahkan elit keluarga Aolai pun tidak berani menjaminnya. Namun, Su Fei tidak berbicara, hanya menatap di tempat, hanya menatap sosok keemasan itu. Sosok itu melintas di langit, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dan berita ini sekali lagi mengejutkan seluruh federasi. Korps federasi dan keluarga-keluarga besar itu sampai sekarang masih belum dapat menemukan petunjuk apapun tentang seseorang yang melewati hutan kegelapan sendirian 3 hari yang lalu. Namun, baru saja seseorang menyelesaikan Yan Huoli sendirian. Kematian ini benar-benar mengubah persepsi semua orang. Korps federasi dan keluarga-keluarga besar itu sekali lagi mengadakan pertemuan darurat. Mencoba mencari orang kuat seperti dewa ini. Tidak ada yang menyangka orang ini adalah seorang pendekar pedang yang tampaknya hanya level 15. Waktu berlalu dengan cepat dan tiba malam. Di depan meja makan, ayah terus-menerus mengambilkan sayur untuk adik laki-laki, mendorongnya untuk bersinar terang dalam ujian akademi militer besok. Untuk ini, Lin Chong juga sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah aturan. Salah satu dari 5 penyihir suci atribut ganda yang langka dalam 20 tahun sejak kedatangan. Dan aku, yang tidak dihargai, ditinggalkan di samping. Ibu, yang tidak tahan melihatnya, segera mengambilkan sepotong daging untukku, tetapi langsung menarik tatapan tajam ayah. Sudah sebesar ini, bisakah kamu belajar mengalah pada adikmu? Ujian besok sangat penting. Di masa depan, kamu harus memiliki sedikit penilaian dan jangan selalu membuat masalah. Keberpihakan dalam kata-kata ayah seketika membuat tubuhku sedikit bergetar. Hatiku bahkan lebih tidak seimbang. Sambil tersenyum pahit, menyatakan bahwa aku juga akan mengikuti ujian. Mendengar ini, ayah langsung mencibir. Apakah kamu akan mempermalukan aku? Mendengar ini, aku tidak bisa lagi menahan emosiku.
Teringat bahwa aku berkata aku juga akan pergi. Dan aku tidak membutuhkan uang keluarga. Aku mengandalkan diriku sendiri. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lancang, ayah berteriak dengan tajam dan hendak marah. Melihat ini, ibu dengan cepat bangkit dan menghentikan ayah. Ini membuatnya duduk dengan marah. Sementara di dalam kamar, mendengarkan percakapan ayah dan adik laki-lakiku, aku merasa semakin bersalah dan gelisah. Ternyata mereka sudah berdiskusi dengan keluarga Liu Ruyan, menunggu adik laki-lakiku masuk Akademi Militer Federal. Mereka akan bertunangan, yang membuatku kembali tidak bisa tidur sepanjang malam. Ini benar-benar tonik yang bagus dari Manila. Awalnya dia adalah tunanganku, sekarang dia menjadi tunangan adik laki-lakiku. Keesokan harinya tiba dengan cepat. Semua siswa berkumpul di depan gerbang Akademi Militer Federal, dan aku serta Lin Chong tentu saja ada di antara mereka. Sebuah suara indah terdengar. Di sisi Lin Chong, terlihat Su Fei memutar pinggulnya dengan anggun. Di sampingnya juga ada pengawal eksklusif keluarga Olai. Saat melihatku, Su Fei jelas terkejut sesaat. "Ini kamu?" Lin Chong menatapku dengan heran. Dia bertanya, "Nona Su Fei, apakah Anda mengenal kakak saya?" Mendengar ini, Su Fei baru tahu bahwa aku adalah kakak Lin Chong. Saat itu, suara indah lainnya juga terdengar di telinga. Terlihat Liu Ruyan berlari ke sisi Lin Chong. Dia menggandeng lengannya. Melihat ini, aku langsung memalingkan wajah. Tidak ingin melihat Liu Ruyan yang mata duitan ini, tetapi kebetulan bertatapan dengan Su Fei. Dia menatapku dengan rasa ingin tahu. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa ide ini sangat konyol. Bagaimanapun, levelku sudah jelas. Ingin melewati Yan Huoling hanyalah mimpi belaka. Ini ejekan sinis Liu Ruyan kepadaku. "Kamu juga lari ke sini? Mungkinkah kamu ingin masuk Akademi Militer Federal?" Aku meliriknya dan membalas tanpa ampun. "Bukan urusanmu. Siapa kamu berani berbicara kepadaku seperti itu?" Melihat ini, Lin Chong takut kami berdua akan berselisih dan menyebabkan keluarganya merasa malu. Jadi dia mencoba menengahi. "Sudahlah, kalian berdua jangan bicara lagi. Aku pergi mendaftar." Kemudian dia menarik tangan Liu Ruyan dan berjalan menuju tempat pendaftaran. Ini bukan sekolah menengah biasa, melainkan Akademi Militer Federal. Biaya pendaftaran adalah 3.000 koin emas. Mendengar ini, aku tanpa basa-basi langsung mengeluarkan 3.000 koin emas dan meletakkannya di atas meja. Instruktur menatapku dengan heran. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, langsung menerima kain emas dan mengisi dataku. Sementara Lin Chong bahkan tidak tahu bahwa kakaknya benar-benar sudah mendaftar. Tetapi setiap gerak-geriku diperhatikan oleh Su Fei. Hal ini membuatnya semakin penasaran kepadaku. Dalam pandangannya, 3.000 koin emas adalah jumlah yang sangat besar bagi kami, bahkan Lin Chong. Dia juga bisa mendaftar berkat dukungan keluarganya, tetapi aku bahkan tidak berkedip. Saya mengeluarkan 3.000 koin emas, yang juga menunjukkan bahwa saya tidak sesederhana yang terlihat. Setelah pendaftaran ujian selesai, penilaian dimulai. Sebuah tempat rahasia kecil tingkat 30 dibangun di alun-alun. Berbeda dengan tempat rahasia nyata, semuanya di dalamnya adalah fantasi. Tidak akan ada bahaya bagi kehidupan, tetapi Anda harus lulus untuk lulus penilaian. Anda juga harus membunuh semua ilusi dalam fantasi. Untuk menilai kekuatan peserta ujian. Dengan perintah dari penguji, para peserta ujian memasuki tempat rahasia satu persatu. Namun, 5 jam berlalu. Dari 300 orang, hanya 12 orang yang lulus. Kekuatan peserta ujian tahun ini relatif lemah. Kepala penguji menggelengkan kepalanya berulang kali. Lin Chong segera tiba gilirannya untuk memasuki tempat rahasia. Lin Chong, yang memiliki atribut ganda, seperti berada di wilayah tak bertuan di tempat rahasia. Hanya dalam beberapa menit, dia bergegas ke kematian mendadak di tempat rahasia, yang langsung menyebabkan ledakan di antara penonton. Terkejut, menghadapi kematian mendadak 5 tingkat lebih tinggi dari dirinya, Lin Chong juga meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, dia berhasil melewati level tersebut. Ini segera menyebabkan ledakan sorak-sorai di tempat kejadian lagi. Akhirnya tiba giliran saya untuk menjadi yang terakhir naik. Karena ketika mendaftar, instruktur merasa bahwa saya lemah, jadi dia menempatkan saya di urutan terakhir. Ketika Lin Chong melihatku berjalan ke tempat rahasia, matanya melebar. Dia tidak percaya bahwa aku benar-benar mendaftar. Su Fei menatap ekspresi tegas saya dengan sedikit kesedihan dan ekspresi yang tak terlukiskan. Diam-diam bertanya-tanya apakah aku bisa lulus. Ketika Liu Ruyan melihat ini, dia berkata dengan nada mengejek. "Lin Chong, mungkinkah orang tuamu menggunakan uang mahar untuk mendaftarkanmu?" Lin Chong tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Pada saat ini, instruktur berdiri dan mengumumkan dengan suara keras. Peserta didik terakhir dalam penilaian ini adalah Lin Chen, seorang pendekar pedang dengan level 18. Setelah kata-kata itu diucapkan, tawa memenuhi tempat kejadian. Orang ini gila, pendekar pedang level 18 tanpa peralatan datang untuk mempermalukan dirinya sendiri.
Jika dia level 18 dapat mengikuti penilaian, maka saya level 20 juga dapat lulus, bahkan penonton yang menonton siaran langsung. Meledak seketika. Semua orang mengira aku hanya lelucon. Level 18 sama sekali tidak dapat mengatasi. Tempat rahasia virtual level 30, ditambah bakat biasa saya yang tidak mencolok. Namun, menghadapi keraguan, ejekan, dan kata-kata dingin di tempat kejadian, aku tetap tenang. Dengan tenang, aku melangkah ke dalam alam rahasia. Semua orang mengamati dengan seksama. Setiap gerakanku. Setelah memasuki alam rahasia, aku melihat sekeliling. Tempat ini adalah alam rahasia yang meniru hutan kegelapan, di depan mata juga terdapat kabut. Hutan yang lebat, bibirku sedikit terangkat, tanpa ragu aku mengangkat kaki. Dan berjalan ke dalam hutan. Seketika, ratapan terdengar dari dalam hutan, burung-burung berterbangan ke langit. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, karena sosokku telah menghilang. Seolah-olah terpengaruh oleh sesuatu, menyebabkan gambar menjadi kabur, tetapi lingkungan sekitarnya sangat jelas. Tiba-tiba, seberkas cahaya meledak dari kedalaman hutan. Seluruh ilusi dipenuhi dengan cahaya menyilaukan, membuat semua orang di tempat kejadian menutup mata. Detik berikutnya, suara ledakan besar terdengar, gelombang kejut melanda tempat kejadian. Alam rahasia ilusi di alun-alun telah menghilang setelah ledakan besar, hanya aku yang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Berdiri di tengah alun-alun, dikelilingi oleh cahaya. Detik berikutnya, seluruh tempat kejadian gempar, para penonton berseru, "Ya Tuhan! Dia benar-benar menghancurkan alam rahasia? Apakah ini bisa dianggap lulus?" Dan jurus yang dia gunakan. Terlalu kuat, pekerjaan apa yang bisa memiliki kekuatan penghancur bumi seperti ini? Lin Chong menatapku dengan tatapan rumit. Dia sangat bingung. Mengapa seorang pendekar pedang sampah sepertiku bisa lulus dengan mudah? Mungkinkah dia salah melihat pekerjaan? Namun dengan cepat, dia tidak mau mempercayai dan menyangkal pikiran ini. Berpikir bahwa aku hanyalah seorang pendekar pedang biasa, dan pada saat yang sama merasa sangat tidak rela. Jelas dirinya adalah seorang penyihir dua elemen yang langka, tetapi kecepatan kelulusannya tidak secepat pendekar pedang sampah. Liu Ruyan melihat pemandangan ini, dan juga tertegun, apakah matanya salah lihat? Mungkinkah Lin Chen adalah yang terhebat? Su Fei tersenyum manis, melihatku di lapangan. Wajahnya penuh kekaguman. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, saat ini tingkat kekuatanku telah mencapai putaran kedua 20 lebih. Saat menyelesaikan Yan Huoling, pengalaman dan peralatan. Semua telah ditingkatkan secara signifikan, tetapi hanya aku yang tahu tingkat alamku. Jadi semua orang mengira aku adalah putaran pertama tingkat 18, dan aku juga mengenakan peralatan oranye dan mitos yang meledak dari alam rahasia bahkan lebih meningkatkan kekuatan tempur. Pada saat yang sama, penguji Akademi Militer Federal juga tercengang. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka juga merasa sangat bingung. Seorang pendekar pedang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat? Kemudian, dia dengan keras mengumumkan akhir dari penilaian ini. Daftar kandidat untuk penilaian ini keluar. Penilaian putaran berikutnya akan dilakukan dalam 3 bulan. Mereka yang tidak mencapai putaran keempat akan langsung dieliminasi. Ling Chong mendekatiku. Dia berkata dengan nada bercanda, "Selamat, saudara. Tapi ini hanyalah sebuah permulaan. Aku harap kamu bisa mencapai putaran keempat dalam 3 bulan. Dengan begitu kita bisa melihat siapa di antara kita yang lebih kuat." Pemikiran Ling Chong sangat sederhana. Dia memiliki dukungan dari kekuatan besar. Ini adalah kekurangan saya. Untuk ini, saya tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat sekeliling dan melihat para reporter media yang akan mengepung dari segala arah. Dengan kerutan di dahi, aku langsung menggunakan teknik pengendalian pedang dan meninggalkan tempat ini. Karena aku tidak ingin menjadi terkenal terlalu cepat sekarang. Semua orang melihat ini dan langsung berseru. Siapa dia sebenarnya? Dia bahkan bisa terbang. Mungkinkah dia adalah ahli yang sebelumnya menyelesaikan Yan Huoling sendirian? Jika itu benar, dia pantas disebut Dewa Pedang. Sementara Su Fei memiliki ekspresi yang rumit. Melihat punggungku yang pergi, pria ini benar-benar sangat luar biasa. Mengapa orang yang begitu kuat? Aku belum pernah mendengarnya. Akan lebih baik jika aku bisa merekrutnya ke bawahanku. Namun, Lin Chong saat ini. Dia sangat kesal dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Karirnya sudah sangat kuat, mengapa dia masih belum sehebat dia? Aku benar-benar tidak rela. Tunggu saja. Dalam 3 bulan. Aku akan memberitahumu perbedaan di antara kita. Pada saat yang sama, setelah meninggalkan lokasi penilaian. Aku tidak senang karena telah lulus ujian awal. Karena aku harus menjadi putaran keempat dalam 3 bulan untuk memenuhi syarat untuk melanjutkan penilaian. Jadi sekarang aku harus naik level dengan cepat dan sambil menghitung peralatan yang meledak dari izin. Di antaranya, ada 1425 buah ungu, 658 buah biru. Peralatan perak dan biru bisa dijual ribuan. Nilai cian jauh lebih tinggi. Pada dasarnya, itu dalam satuan puluhan ribu dan jumlahnya langka. Jika ditotal, asetku bernilai jutaan,
Tapi aku lebih menghargai dua peralatan mitos itu. Busur kegelapan, peralatan oranye dan mitos, meningkatkan serangan sebesar 1000, kecepatan serangan meningkat 60%. Kritikal meningkat 20%, penetrasi armor meningkat 20%, pasif. Belitan kegelapan dapat mengikat musuh selama 3 detik, berasal dari kedalaman kegelapan. Tingkat kekerasan sangat rendah. Ada kemungkinan mendapatkannya setelah menembus biarawan kegelapan. Setelah membaca atribut kuat yang menentang langit ini. Jika ini dijual di pasar, pasti bisa laku puluhan juta koin emas. Beberapa pemanah bahkan akan menjual seluruh harta bendanya untuk mendapatkannya dengan paksa. Selain itu, aku juga memiliki senjata lain. Pedang Raja Api, peralatan oranye dan mitos, meningkatkan serangan sebesar 1000. Kecepatan serangan meningkat 50%, kritikal meningkat 20%, penetrasi armor meningkat 20%. Pasif, membakar, menyebabkan 300 kerusakan nyata dalam 10 detik. Dapat ditingkatkan seiring level, pedang raja yang menyala-nyala, tingkat kekerasan sangat rendah. Ada kemungkinan mendapatkannya setelah menembus gunung api neraka. Ini membuatku terkejut lagi. Senjata ini juga satu-satunya di dunia. 2 kali penyelesaian memberiku 2 senjata tingkat mitos, 1 busur kegelapan, 1 pedang raja api. Sungguh keberuntungan yang luar biasa, seolah dewa keberuntungan merasukiku. Tapi busur kegelapan tidak cocok untukku. Jadi aku mempertimbangkan untuk menjualnya. Jika bisa dijual, aku akan menjadi jutawan. Bisa dibilang kelas menengah di benua ini. Meskipun uang ini terlihat sangat mudah didapatkan, tapi itu hanya berlaku untukku. Lagi pula, orang lain yang ingin menembus alam rahasia harus mengerahkan seluruh guild besar atau mengirim pasukan. Tapi harga seperti itu terlalu mahal. Bahkan jika mendapatkan peralatan mitos, itu tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran. Hanya orang-orang berbakat sepertiku yang bisa menyelesaikan penembusan Lin Chen. Tidak ada yang bisa meniru prestasiku. Memikirkan hal ini, aku tersenyum lebar. Aku benar-benar untung besar kali ini. Perkiraan konservatif lebih dari 20 juta. Setelah kembali ke rumah, Ling Chong dan orang tuanya sedang menonton sebuah berita di TV. Menayangkan sebuah sosok yang wajahnya tidak terlihat jelas melesat ke langit, sisa kekuatannya langsung membunuh semua monster di gunung. Ibu berseru, orang ini benar-benar hebat. Bahkan ayah mengangguk serius, bisa menggunakan sisa kekuatan saja. Untuk memusnahkan semua monster di gunung, kekuatan bertarungnya pasti sangat kuat. Aku sangat iri. Terlihat ini, aku langsung terpana. Bukankah itu aku? Ling Chong dengan bangga berkata padaku. Kakak, kamu tidak tahu, hari ini aku kebetulan berada di tempat kejadian dan menyaksikan peristiwa besar ini. Ketika orang hebat itu menerobos, aku melihatnya dengan jelas, itu benar-benar terlalu kuat. Sangat kuat hingga membuat orang tercengang. Jika kamu ada di tempat kejadian, kamu pasti akan terkejut. Kekuatannya benar-benar mencengangkan. Semakin Ling Chong berbicara, semakin bersemangat dia, seperti orang di TV. Setelah mendengarnya, aku merasa antara tertawa dan menangis. Tak disangka, aku benar-benar masuk berita dan diberi gelar Dewa Pedang. Aku hanyalah seorang penerus kedua. Bagaimana aku bisa memikul gelar yang begitu kuat, tetapi semua orang sepenuhnya menganggap diriku di TV sebagai ahli yang tak tertandingi. Ayah menghela nafas bahwa dia telah hidup bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihat sosok yang begitu kuat. Hanya menggunakan pedang biasa untuk menyelamatkan kekuatan. Sendirian melewati Golden Secret Realm. Kekuatan orang ini sangat kuat hingga sulit dipercaya. Mendengar ini, Ling Chong juga setuju bahwa itu memang benar. Dia terlalu kuat. Hari ini, instruktur memberitahuku bahwa kekuatan Dewa Pedang setara dengan sebuah guild dan keluarga. Jika suatu kekuatan biasa mendapatkannya, mereka akan langsung menjadi yang teratas di benua. Aku duduk di samping dan mendengarkan kata-kata mereka dengan tenang. Berpikir bahwa aku sepertinya tidak sehebat itu. Aku hanya ingin mencoba kekuatan skill 10.000 pedang kembali ke asal. Tanpa diduga, itu menyebabkan kehebohan besar. Bahkan berita di laut membuat seluruh dunia mencariku. Ini yang dikatakan Ling Chong dengan bangga. Ayah, ibu, hari ini aku lulus tes Akademi Militer Federal. Mendengar ini, orang tua sangat gembira. Jika Ling Chong bisa masuk Akademi Militer Suci, keluarga Lin akan berubah total. Ini aku juga berkata dengan ringan bahwa aku juga lulus. Namun, mendengar kata-kata ini, ayah mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa seorang pendekar pedang juga bisa lulus tes. Jadi dia dengan dingin bertanya apakah aku melakukan kecurangan, apakah aku menggunakan cara yang tidak pantas. Dalam pengetahuannya, profesi pendekar pedang secara alami adalah untuk menjadi sapi dan kuda bagi orang lain. Sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk lulus tes. Mendengar ini, ekspresiku langsung menjadi sangat jelek. Awalnya aku berpikir akan mendapatkan pujian dari keluarga. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa yang kudapat adalah keraguan ayah. Aku langsung menunjuk Ling Chong dan berkata, adik ada di tempat kejadian saat itu, jika kamu tidak percaya, tanyakan padanya. Tetapi ketika mata seluruh keluarga tertuju pada Ling Chong, dia ragu-ragu dan tidak mau berbicara.
Melihat ini, ayah mencibir dengan jijik. Berpikir bahwa dirimu hebat hanya karena kamu lulus. Profesi pendekar pedang secara alami tidak cocok untuk kita orang miskin. Hanya adikmu yang bisa membuat keluarga Lin kita berjaya. Ibu menarik ayah di samping dan membujuk dengan erat. Bisakah kamu mengatakan lebih sedikit? Kita seharusnya bahagia untuk Cheng Er karena dia lulus. Namun, ayah membantah, kamu tidak tahu seperti apa pendekar pedang itu. Itu akan menghabiskan gunung emas. Siapa yang mau berinvestasi untuk membiarkannya tumbuh dewasa? Lihatlah penyihir dua elemen kita, Chong Er. Begitu banyak orang berebut untuk mensponsorinya, peningkatan levelnya sangat mudah. Suasana hatiku langsung merosot tajam, benar-benar kecewa. Ternyata ayah tidak begitu menyukaiku, tapi ini juga membuat hatiku membakar semangat pantang menyerah. Aku juga harus masuk Akademi Militer Suci. Aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk memasuki ranah transisi keempat. Jadi aku diam-diam mengambil keputusan di dalam hati. Pertama-tama, aku harus meninggalkan rumah dan membeli rumah sendiri untuk ditinggali sendirian. Terlalu buruk untuk tinggal di rumah. Lalu, aku harus bergegas berkultivasi dan meningkatkan level. Ini adalah Lin Chong yang tersenyum dan berkata bahwa dia memiliki kabar baik. Keluarga Oulai menandatangani kontrak denganku dan memberiku villa. Aku berencana untuk membiarkan kalian tinggal di sana. Ayah merasa sangat terkejut, tetapi pada saat ini aku tiba-tiba berbicara. Aku tidak akan pergi bersama kalian. Ibu bertanya dengan cemas mengapa. Aku baru saja ingin mencari alasan. Langsung diinterupsi oleh ayah. Itu bagus, biarkan dia tinggal di rumah tua untuk membersihkan. Keesokan harinya, aku meninggalkan rumah pagi-pagi sekali, berencana untuk menjual peralatan untuk mendapatkan uang dan pindah. Kemudian, aku langsung menuju distrik perbelanjaan kelas atas. Aku ingin menjual busur kegelapan. Bagaimanapun, aku tidak membutuhkannya. Baru saja memasuki distrik perbelanjaan. Seorang wanita cantik yang mengenakan seragam profesional menyambutku. Tuan, apakah Anda ingin membeli atau menjual? Wanita itu bernama Suro, kepala distrik kelas atas. Dia menatap dengan senyum. Pemuda di depannya, pakaian di seluruh tubuhnya tidak melebihi 1.000 yuan. Sekilas terlihat seperti anak laki-laki yang belum pernah melihat dunia. Dia masih sangat muda. Kekuatannya mungkin baru transisi pertama. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Mereka hanya datang ke distrik kelas atas untuk melihat dunia. Mereka tidak akan berbelanja, jadi dia berinisiatif untuk bertanya, ingin aku mundur dengan susah payah meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak tahu bahwa aku datang dengan persiapan. Aku menjawab bahwa aku datang untuk menjual peralatan. Sambil melihat wajah Suro yang cantik. Mendengar ini, Suro langsung tertegun. Mungkinkah dia salah menilai? Pemuda yang mengenakan barang murah ini benar-benar datang ke sini untuk menjual peralatan? Suro yang tidak terlalu percaya lagi menegaskan denganku lagi. Mendengar ini, aku sedikit tidak senang dan mengerutkan kening. Aku memiliki peralatan oranye tingkat mitos. Bisakah aku menjualnya? Begitu kata-kata ini keluar, kepala Suro langsung meledak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan yang tak terbayangkan. Tuan, siapa nama keluarga Anda? Silakan ikut saya ke ruang VIP untuk berbicara. Setelah beberapa saat, aku duduk di ruang VIP. Di depanku juga diletakkan secangkir kopi. Namun, saat ini Suro masih sedikit tidak percaya bahwa aku memiliki peralatan mitos. Bagaimanapun, benda semacam itu selalu sangat langka. Tanpa diduga, detik berikutnya aku langsung mengeluarkan busur kegelapan. Kekuatan sihir kegelapan yang kuat muncul dan membungkus tubuh busur. Lampu di ruangan itu langsung meredup, dan kemunculan senjata oranye itu langsung membuat mata Suro berbinar, menatap tajam senjata itu. Setelah membawanya untuk memeriksa atribut busur kegelapan, dia bahkan lebih terkejut, karena ini adalah sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Senjata oranye, hatinya terkejut dan pada saat yang sama memikirkan kemungkinan, kudengar seseorang menyelesaikan hutan kegelapan kemarin. Mungkinkah Anda adalah dewa pedang itu? Suro menatapku dengan tidak percaya, ingin mendapatkan jawaban pasti dari mulutku. Lagi pula, popularitas dewa pedang sangat tinggi baru-baru ini, banyak orang ingin tahu siapa dewa pedang itu, bahkan dengan menguping untuk mendapatkan identitasnya. Tetapi aku tidak ingin menjadi terkenal begitu cepat, jika tidak, mudah mati muda. Jadi aku menyangkal dan mengatakan bahwa aku hanya membantu orang menjualnya. Dewa pedang apa? Mendengar ini, Suro tercengang lagi, dan kemudian menatapku dengan cermat. Merasa bahwa kemungkinan aku menjadi dewa pedang tidak tinggi. Lagi pula, aku terlihat baru berusia sekitar 20 tahun. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Suro bertanya dengan sedikit iri. Kalau begitu, kamu pasti kenal dewa pedang, kan? Aku mengerutkan kening. Tidak ingin mengatakan apa hubungannya ini denganmu. Katakan saja apakah kamu menerima peralatan ini atau tidak. Saat ini, Suro juga menyadari bahwa dia telah melampaui batas. Segera meminta maaf kepadaku dengan hormat dan membuat janji, tidak akan mengungkapkan berita apapun tentangku, jika sudah memutuskan untuk menjual peralatan ini. Kami akan mempromosikan Anda sesegera mungkin dan segera mengadakan lelang. Mengenai hal ini, saya dengan tegas menyatakan bahwa saya sudah memikirkannya.
Jadi Suro menyingkirkan busur kegelapan dan bersiap untuk pergi, tetapi aku tiba-tiba menghentikannya. Mengatakan bahwa aku masih memiliki peralatan lain untuk dijual, dan mengeluarkan setumpuk peralatan tingkat perak dan emas, biarkan dia menjualnya. Suro menatap ribuan peralatan di depannya dengan kaget, mengetahui bahwa senjata orangnya hanya sedikit. Peralatan biasa semacam ini adalah pilihan utama, peralatan ini setidaknya dapat dijual seharga puluhan juta koin emas, saat ini dia benar-benar terkesan padaku. Untungnya dia tidak menilai dari penampilan, jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak kinerja. Dan kemudian mengatakan bahwa pembayaran untuk peralatan ini akan segera diselesaikan untukku. Tetapi busur kegelapan harus menunggu beberapa waktu, dan kemudian dia bangkit dan meninggalkan ruang VIP. Setelah Suro pergi, aku mengeluarkan beberapa set platinum hijau. Ini yang aku sisihkan untuk kugunakan. Yang pertama adalah pelindung dada api. Dapat meningkatkan 500 pertahanan dan 50 kekuatan, membakar pasif, membakar musuh dalam jarak tertentu. Memberikan 100 kerusakan per detik. Selain itu ada pelindung kaki api, pelindung tangan, helm, DLL. Semuanya adalah set api, dipadukan dengan pedang Raja Api, tampilan ini bisa dibilang sangat tampan. Jauh lebih kuat daripada diriku yang miskin dan putus asa di masa lalu, dan aku sudah berada di level transisi kedua. Ini sudah melampaui sebagian besar orang biasa, benar-benar memasuki ranah master, dan kemudian aku berencana untuk keluar dan berjalan-jalan. Baru saja tiba di luar punggungku, tiba-tiba sebuah suara datang. Lama tidak bertemu, saudara. Kenapa kamu di sini? Seorang pria berjas rapi menghampiriku. Sambil tersenyum, dia menepuk pundakku dan melirik pakaianku yang lusuh. Ekspresi meremehkan terlihat di matanya. Bro, bagaimana kabarmu? Melihat orang ini, aku tanpa sadar mengerutkan kening. Pria itu bernama Yang Ming, teman SMA aku. Tapi aku tidak terlalu menyukainya. Dulu di SMA, aku punya pacar. Tapi Yang Ming bekerja sama dengan pengejar pacarku lainnya, Yin Luo, membuat hubungan pacarku denganku semakin renggang. Pengejar itu juga anak orang kaya. Untuk menjilatnya, Yang Ming menjualku. Ketika aku menyadarinya, penyesalan sudah terlambat. Hubunganku dengan pacarku juga mencapai titik tidak bisa diperbaiki. Tapi pacarku juga tidak menyukai anak orang kaya itu. Tujuan mereka akhirnya tidak sepenuhnya tercapai. Dan alasan mengapa Yang Ming begitu berjaya sekarang adalah karena dia menjilat anak orang kaya itu. Menghadapi orang yang picik seperti itu. Tentu saja aku tidak mungkin berteman dengannya lagi. Meskipun Yang Ming tahu apa yang kupikirkan saat ini, tapi dia tidak peduli sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun penyesalan. Lagi pula, manusia tidak akan hidup jika tidak mementingkan diri sendiri. Tanpa pilihan saat itu, bagaimana mungkin ada kejayaan sekarang? Bisa mendapatkan perlakuan seperti sekarang? Jangan katakan mengorbankan umpan meriam. Bahkan jika menjual istrinya pun dia merasa itu layak, kata Yang Ming sambil tersenyum. Bro, aku benar-benar ingin membantumu. Tuan Muda Li bilang, selama kamu bilang di depan Yao Meng bahwa kamu tidak pantas untuknya. Kamu akan diberi posisi eksekutif dengan gaji tahunan jutaan. Mendengar ini, mataku menyipit. Sungguh konyol ingin aku melakukan hal seperti ini, tidak mungkin. Kemudian aku dengan dingin menoleh dan berbalik untuk pergi. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Melihat ini, Yang Ming buru-buru menghentikanku. Lin Chen, jangan bilang kamu masih memikirkan Yao Meng. Aku menyarankanmu untuk segera membuang pikiran itu jauh-jauh. Tahukah kamu seberapa kuat dia sekarang? Seberapa kuat Tuan Muda Li? Mereka sudah mencapai alam tingkat 4. 2 bulan lagi akan ada ujian Akademi Militer Suci. Kita hanyalah rakyat jelata, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kehidupan mereka ditakdirkan berbeda dengan kita. Kamu menundukkan kepala kepada Tuan Muda Li, kamu bisa mendapatkan gaji tahunan jutaan. Banyak orang tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini seumur hidup mereka. Mendengar ini, aku mencibir, jangan harap. Aku bukan orang yang menjilat seperti kamu. Melihat sikapku yang tegas, Yang Ming juga menyerah membujuk. Dengan menyesal dia berkata, sayang sekali. Saat ini, sekretarisnya maju dan mengingatkan, Tuan Yang, lelang busur kegelapan akan segera dimulai. Kita harus segera pergi. Mendengar ini, aku sedikit terkejut. Tidak kusangka busur kegelapan baru saja muncul. Sudah menarik perhatian semua pihak. Sepertinya Yang Ming juga mewakili Li Jiawei, anak generasi kedua ini. Dia berkata sambil tertawa, senjata ini harus kudapatkan. Awalnya aku ingin mengajakmu melihat peralatan artefak. Karena kamu tidak setuju denganku, ya sudahlah. Mendengar kata-kata ini, aku hanya merasa lucu. Orang ini bahkan ingin mengajakku melihat peralatan yang dia dapatkan dengan menjilat. Sungguh luasnya dunia ini, krisis yang tak terhindarkan dari dokter sekolah, Sheng langsung pergi kembali ke ruang VIP. Setelah melihatku, Suro berkata dengan gembira, Tuan Lin, busur kegelapan, akan mulai dilelang setengah jam lagi. Kali ini ada banyak pelanggan besar yang datang, dan dengan adanya pelanggan besar, berarti harga lelang tidak akan sedikit. Komisinya juga bisa meningkat sesuai, jadi tatapannya padaku menjadi panas. Seolah-olah melihat harta karun, setengah jam kemudian,
Di layar LCD ruang VIP. Muncul situasi langsung lelang. Setiap penawaran penjual akan muncul di sana, dan harga awal busur kegelapan adalah 10 juta koin emas. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500.000, seiring dimulainya lelang. Keluarga Aolai segera menawar 11 juta, dalam beberapa menit singkat, naik menjadi 13,5 juta. Setelah itu momentum mulai melemah, sampai seseorang menawar 15 juta, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Namun setelah melihat nama penawar, aku langsung tercengang, itu adalah grup Dewan. Sepertinya ini adalah tawaran Yang Ming. Melihat ini aku mencibir dan bertanya, apakah Suro sendiri bisa ikut menawar? Mendengar ini, Suro mempertimbangkan sejenak, dengan ragu berkata, bisa saja, tapi jika kamu sendiri yang membelinya kembali, kamu juga harus membayar komisi. Setelah mendapatkan jawaban, aku langsung menyebutkan harga tinggi 19,5 juta. Sebelumnya aku mendengar Yang Ming berkata, keluarga Li pasti menginginkan busur kegelapan, jadi aku berencana bertaruh. Mengangkat harga menjadi 20 juta, menghisap darah Yang Ming dengan keras. Mendengar harga ini, Suro sangat terkejut. Tuan Lin, apakah Anda serius? Jika tidak ada yang menawar, maka akan jatuh di tanganmu sendiri. Tapi aku tidak ragu sedikit pun, mendesak Suro untuk segera menawar. Putaran penawaran terakhir akan segera dimulai. Suro melihat ini juga tidak ragu lagi. Dia juga tidak khawatir. Apakah aku punya uang sebanyak ini? Lagi pula lebih dari 1.000 peralatan sebelumnya, sudah melebihi puluhan juta. Setelah dia menelepon, angka di layar langsung melonjak dari 15 juta menjadi 19,5 juta. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di lelang, bahkan jika busur kegelapan sebagus apapun. Tidak sepadan dengan uang sebanyak ini, Suro juga mencemaskanku. Jika tidak ada yang menawar peralatan ini, maka akan kembali ke tanganku, dan harus membayar puluhan juta kain emas. Seiring dimulainya hitungan mundur, lelang juga akan segera berakhir, pada saat yang sama kekuatan VIP lain. Yang Ming saat ini sangat marah. Bajingan mana yang merebut peralatanku? Ketahuilah bahwa Li Jia memberikannya padaku. Mereka memberikan perintah mati untuk membawa kembali busur kegelapan. Mereka menginginkan peralatan itu. Ahli dari keluarga utama menginginkannya dengan segala cara. 15 juta dana disiapkan untuk Yang Ming. Namun, seorang pengacau muncul di tengah jalan. Sekarang, untuk menyelesaikan tugasnya, Yang Ming harus membayar dari kantongnya sendiri. Jika ada kesalahan dalam tugas ini, dia akan kehilangan jabatannya dan ditendang keluar. 5 juta ini telah lama dia kumpulkan, tetapi sekarang menghilang dalam semalam, membuat hatinya berdarah. Sementara itu, aku menatap layar di depanku dengan sangat gugup, berharap ideku benar. Tepat di detik-detik terakhir, harga di layar tiba-tiba melonjak menjadi 20 juta. Ini segera membuatku lega. Suyo Ujian terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana aku bisa tahu bahwa seseorang pasti akan menawar lebih tinggi? Harga ini 7 juta lebih tinggi dari rata-rata. Dia memuji dan berkata, Tuan Lin, Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana Anda tahu bahwa seseorang pasti akan menawar lebih tinggi? Aku tersenyum misterius dan mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Setelah lelang, Suyu berkata bahwa lebih dari 1.000 jian zuang. Setelah bernilai 13,45 juta ditambah 20 juta dari lelang, setelah dikurangi komisi 10%. Totalnya adalah 31,45 juta kain emas. Uang ini akan ditransfer ke akunku. Setelah selesai berbicara, dia keluar dari ruangan. Setelah menipu untuk mendapatkan uang, aku menerima sejumlah besar uang ini. Sekarang aku punya uang untuk membeli rumah. Tetapi hal pertama yang kulakukan adalah membuka platform perdagangan dan membeli buku keterampilan yang sangat langka, kunci penghancur. Setelah berangkat tanpa akhir, itu akan menjadi tarian pemodelan. Efek keterampilan dapat meningkatkan kekuatan sebesar 200% dalam waktu singkat. Ini membuatku terkejut. Tidak heran buku keterampilan ini sangat langka. Aneh jika tidak ada yang berebut keterampilan yang begitu kuat. Kekuatan tempur yang ditingkatkan oleh buku keterampilan tingkat tinggi adalah lompatan kualitatif. Dengan tarian pemodelan, aku memiliki modal untuk bertarung melawan musuh yang lebih tinggi levelnya, dan keterampilan seperti ini di masa depan. Aku masih bisa berevolusi sekali lagi. Pada saat itu, efek penguatannya tidak akan 200%, 300%, 400%, bahkan 1.000 mungkin saja. Setelah menyelesaikan urusan di sini, aku langsung pergi ke villa. Aku langsung membeli sebuah villa seharga 10 juta, yang langsung mengejutkan wanita cantik penjual itu. Melihat rumah baruku, tiba-tiba aku punya ide dan menelepon ibuku. Ibu di ujung telepon sepertinya sedang memasak. Suara memotong sayuran berderak. Dia dengan cemas bertanya kemana aku pergi. Telepon tidak dapat tersambung. Mereka telah pindah sepanjang hari ini. Seluruh keluarga tidak dapat menghubungiku, yang membuatnya sangat cemas. Mendengar ini, aku ragu-ragu, haruskah aku memberitahu orang tua tentang membeli villa? Tetapi kemudian tiba-tiba aku mendengar suara ayah yang mengomel. Bajingan kecil, kemana kamu pergi hari ini setelah pindah rumah? Bahkan tidak tahu untuk kembali membantu. Mendengar kata-kata ini, mataku langsung meredup.
Karena orang tua sudah pindah ke villa adik laki-laki, maka lebih baik aku tidak memberitahu mereka. Jadi aku memberitahu ibu bahwa aku telah menemukan pekerjaan bergaji tinggi yang tidak hanya menyediakan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga menandatangani kontrak 2,5 tahun, biarkan mereka hidup dengan baik di sana. Jika ada kesempatan, aku akan pergi mengunjungi mereka. Setelah mengobrol beberapa patah kata, aku menutup telepon, melihat villa yang kosong. Hatiku sangat sedih. Setelah sekian lama, mataku. Secara bertahap menjadi tegas. Memikirkan tentang bersaing dengan para jenius Akademi Militer Suci pasti sangat menarik. Pada saat itu, Li Xiangqian dan Yao Meng, serta adik laki-lakiku, seharusnya akan berpartisipasi. Aku juga harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin, jadi aku tidak membuang waktu lagi. Langsung meninggalkan villa dan datang ke alam rahasia hutan hantu bayangan. Alam rahasia tingkat kedua ini jauh lebih kuat dari Bukit Apian. Monster di dalamnya adalah tingkat kedua. Pengelola alam rahasia Setelah memastikan kekuatanku tingkat kedua, memberikan izin, aku melihat sekeliling. Di pinggiran sini ada ratusan orang, masing-masing dengan aura yang kuat dan dominan, ahli tingkat kedua. Siapapun dari mereka memiliki standar untuk mendominasi di Bukit Apian, tetapi di dalam alam rahasia tingkat kedua, hanya bisa dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Pengelola alam rahasia sepertinya melihat apa yang kupikirkan. Memberitahuku bahwa di sini tidak hanya ada orang tingkat kedua, tetapi juga ahli tingkat ketiga. Aku bertanya dengan heran, ahli tingkat tinggi. Bukankah seharusnya tidak bisa memasuki alam rahasia tingkat rendah? Pengelola tersenyum misterius dan berkata, beberapa alam rahasia memang memiliki aturan. Tetapi hutan hantu bayangan tidak termasuk dalam cakupan ini, karena di sini sendiri adalah peta yang menyatu. Tingkat kedua hanya cocok untuk tinggal di pinggiran. Begitu pergi ke area tengah, adalah alam rahasia tingkat ketiga. Pengelola sedikit meremehkan kekuatanku, tertawa aneh. Kamu hanyalah tingkat kedua kecil. Lebih baik segera pergi dari sini. Jika tidak, jika masuk, kamu hanya akan menjadi umpan meriam. Namun, tanpa berpikir panjang, aku menolak sarannya, karena hutan hantu bayangan adalah peta dengan tingkat drop item tingkat kedua tertinggi, di mana kamu bisa mendapatkan item bernama Hati Pedang. Tepat sekali untuk meningkatkan kekuatanku dengan sangat cepat. Karena aku tidak ingin pergi, pengelola juga tidak memaksa. Mungkin karena merasa iba pada kenalan lama, dia memutuskan untuk memilihkan tim dengan kekuatan yang lumayan untukku. Minta maaf padaku seumur hidup, lalu berjalan menuju tim. Untuk memasuki alam rahasia, haruslah sebuah tim beranggotakan 5 orang. Jika tidak, tidak bisa masuk. Ini adalah aturan tertinggi yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Namun, ketika keempat anggota tim melihatku, ekspresi mereka langsung berubah menjadi gelap seperti dasar panci. Mata mereka sangat meremehkan. Pengelola sebenarnya memberi mereka seorang sampah level 20 tahap kedua. Pada saat yang sama, aku juga mengamati mereka. Dilihat dari aura mereka, setidaknya mereka semua adalah ahli di atas level 50 tahap kedua. Aku baru saja memasuki tahap kedua beberapa hari yang lalu, ada perbedaan besar dengan mereka. Seorang pemanah berkata, apa maksud pengelola? Malah memberi kami beban. Seorang pendeta juga berkata dengan jijik, orang ini baru level 20, benar-benar beban. Mereka berdua tanpa ragu mempermalukan dan mengejekku, sama sekali tidak menganggapku penting. Prajurit di tim juga menatapku dengan jijik, merasa tidak bisa membawa sampah yang menjadi beban seperti aku. Namun, yang membuat mereka tidak berdaya adalah tidak ada yang bisa melanggar keputusan pengelola, kecuali aku sukarela keluar. Baru kemudian pengelola akan menugaskan kembali. Maka beberapa orang menatapku dengan mata tidak bersahabat, menatapku dengan tajam. Menatapku, ingin aku sukarela keluar. Aku ingin aku sukarela keluar. Tapi aku tanpa ekspresi. Berdiri di tempat dan melihat mereka. Jelas tidak berniat keluar dari tim. Melihat ini, beberapa orang mengerutkan kening. Tapi segera mereka memikirkan sebuah cara, yaitu membawa aku masuk terlebih dahulu, lalu membuangku. Mereka berempat cukup untuk menjelajah hutan. Beberapa orang berdiskusi di depanku dan menendangku keluar. Sama sekali tidak menganggapku penting. Mencerminkan hukum rimba dengan jelas. Bagaimanapun, dunia ini menghormati kekuatan. Tapi ide mereka ini justru sesuai dengan keinginanku. Aku memang ingin bertindak sendiri, akan lebih mudah. Setelah memasuki alam rahasia, mereka langsung berjalan ke arah yang berlawanan denganku. Setelah beberapa orang pergi, aku mengaktifkan teknik panah terbang dan terbang ke kejauhan. Peralatan tahap kedua memiliki kekerasan lebih tinggi pada bos, jadi aku hanya perlu mencari bos untuk dibunuh. Dengan mengandalkan keterampilanku, aku akan segera naik ke level penuh tahap kedua. Setelah 2,5 jam, aku tiba di pegunungan Lembah Putih. Kudengar ada bos level penuh tahap kedua, Jenderal Lembah Putih. Dalam 2,5 jam ini, aku sudah membunuh bos 3 kali. Sayang sekali tidak ada yang menghasilkan peralatan yang kuinginkan. Bahkan tidak ada properti yang lebih baik.